Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan melanjutkan perhitungan varian harga penggunaan bahan baku. Sebelumnya kita sudah menghitung varian harga pembelian bahan baku dengan petunjuk yang sudah ada di Juknis. Tapi kemudian untuk yang selanjutnya kita akan menggunakan video ini saja untuk mencontohkan langkah-langkah pengerjaannya. Jadi di bawah perhitungan varian harga pembelian yang sudah dibuat sebelumnya, kita akan membuat tabel perhitungan untuk varian harga penggunaan bahan baku yang pada Juknis juga bisa dilihat pada gambar 15. Oke, seperti sudah dicantumkan pada materi di buku kasus bahwa varian penggunaan bahan baku ini merupakan bagian dari standar harga untuk varian G bahan, maka di sini kita akan membuat perhitungannya untuk setiap produk. Mohon untuk memperhatikan cara saya untuk mengerjakan langkah-langkahnya. Yang pertama, buat dahulu format yang serupa dengan varian harga pembelian, jadi sama seperti ini. Dibuat saja, judulnya jangan lupa disesuaikan. Ini adalah varian harga penggunaan bahan baku. Tapi intinya kita akan tetap membuat bilah atau kolom dan baris untuk kuantitas, harga per unit, jumlah, dan keterangan. Mengenai isinya ini agak berbeda dengan yang di atas, jadi teks yang kita masukkan itu agak berbeda dengan yang varian harga pembelian bahan baku. Ini bergantung kepada formula yang kita gunakan. Oke. Saya di sini sudah menyiapkan untuk semua produk, masih kosong semua yang abu-abu ini, tapi nanti kalian bisa membuat satu persatu setelah produk yang pertama selesai. Jadi buat dulu untuk produk wrapping grade, kalau sudah selesai nanti bisa dilanjutkan dengan ordinary, dilanjutkan lagi dengan base, dan yang terakhir dengan block. Jangan lupa nanti di bawah kita juga akan membuat penjumlahan dari harga penggunaan bahan baku yang sudah dihitung per produk di atasnya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Tabel yang kita butuhkan nanti yang mana? Tabel yang kita butuhkan dari lampiran adalah tabel 15, tabel 13, dan tabel 1. Kembali pada rumus varian harga penggunaan. Saya sudah informasikan bahwa di materi ini, di materi buku kasus, juga sudah disediakan formula varian. Jadi rumus-rumus untuk varian sudah disediakan semua. Kita sekarang ada di sini. Varian harga penggunaan. Varian harga penggunaan itu atau varian harga pemakaian adalah actual price dikurangi standard price dikalikan actual quantity yang pemakaian. Jadi sekarang AP min SP kali aki pakai itu kita akan tuliskan di sini untuk panduan sama seperti yang di atas tadi. Saya copy dari sini aja deh. Saya ubah. Ini diganti aki pakai. Ya seperti ini ya. AP min SP kali aki pakai. Rumus ini bisa diuraikan menjadi ini kalau dikalikan AP kali aki pakai, SP kali aki pakai, sama seperti itu. Karena di sini kuantitas didahulukan, maka saya bisa menguraikannya menjadi aki pakai dikali dengan AP dan aki pakai dikalikan dengan SP. Saya ubah, saya edit saja. Oke, sekarang kita sudah mempunyai keterangan ini yang akan kita gunakan sebagai panduan kita dalam mengerjakan supaya kita mudah dalam pengerjaannya. Di kolom sebelahnya kita tuliskan sama seperti di atasnya, harga aktual dan harga standar. Saya bisa copy saja di sini, tempel khusus nilai. Oke,
Ini untuk memberikan kemudahan untuk kita saja, sama seperti yang tadi. Oke, sekarang mari kita masukkan angkanya. Saya tadi bilang bahwa ada 3 tabel yang dibutuhkan dari lampiran, tabel 15. Tabel 15 itu apa? Tabel 15 itu adalah kuantitas aktual, cost driver. Kita coba buka lampirannya. Oke, di sini ada tabel data 15 yang menunjukkan konsumsi aktual cost driver tahun 2020. Tadi di kolom E, di kolom kuantitas, kita membutuhkan data mengenai konsumsi aktual. Jadi kita bisa mengisikan atau memindah data yang ada di sini ke tabel pekerjaan kita. Untuk yang wrapping grade wood floor sekarang, ini yang dibahas adalah tentang bahan baku. Jangan lupa. Ini adalah varian harga penggunaan bahan baku. Kemudian ditanyakan tentang kuantitas aktual. Kuantitas aktualnya apa? Kuantitas aktualnya bahan baku tentu saja. Jadi sekarang kita hanya tinggal melihat ke bahan ini saja. Semuanya bahan. Jadi dari tabel ini yang kita ambil hanya data dari bahan. Ini ya. Jadi kolomnya kolom bahan saja. Untuk wrapping grade kita punya angka 220.018. Berarti kita tuliskan di sini. Karena yang bawah juga sama, tanpa titik, tanpa koma, tulisnya ini otomatis keluar. Artinya yang di bawahnya juga sama. Datanya semuanya sama. Ingat, ini adalah aki pakai. Jadi yang ditulis di sini adalah aki pakai. Jadi kalau saya mau curi-curi nulis di sini, ini adalah aki pakai semua ke bawah. Gitu ya, tapi ini tidak perlu kita tulis. Kemudian sama dengan, saya copy saja. Ini saya hapus. Oke. Tanda garis yang ada di sini, ini hanya untuk memisahkan saja sebenarnya, tidak ada maksud untuk memaknainya sebagai pengurangan atau pecahan atau apapun itu. Jadi ini hanya pemisah saja. Nah sekarang untuk harga per unit yang kita butuhkan adalah harga aktual dan harga standar. Ini masih sama seperti yang di atas, harga aktual dan harga standar. Untuk harga aktual kita ambil dari tabel 13 ini. Daftar harga dan tarif aktual. Harga aktual bahan baku adalah 1.525. Ya, kita masukkan saja 1.525.000. Kemudian harga standarnya seperti kita tahu juga, harga standar itu Harin ada di tabel 1. Sama juga 1.500.000. Jadi kita bisa menuliskan 1.500.000. Nah kemudian kembali kepada rumus yang tadi, AP min SP. AP min SP. AP yang mana AP? Ini adalah actual price. AP itu adalah actual price. Harga aktual adalah ini dikurangi harga standar. Harga standarnya 1.500.000. Kita gunakan saja rumus pengurangan. Sudah dapat. Di sini saya mau kasih tanda sama dengan. Bagaimana cara menuliskan sama dengan supaya tidak langsung masuk ke formula? Gunakan petik 1, kemudian sama dengan. Petik 1, kemudian sama dengan. Petik 1, kemudian sama dengan. Sama semua. Oke, kita sudah punya sama dengan. Ini dikalikan saja mengikuti. Sama. Jika garisnya mau diperbaiki, monggo. Salah klik. Oke, ini sekarang mengalihkan juga. Jadi sesuai rumus yang di samping tadi, AP min SP adalah 25.000 dikalikan aki pakai. Aki pakainya adalah 220.018. Sekarang kita punya. Kemudian
telaah analisis selanjutnya ini adalah varian harga pemakaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kira-kira. Jadi telaahnya adalah sama seperti yang sebelumnya, karena ini adalah varian harga penggunaan dan yang sebelumnya adalah varian harga pembelian, artinya adalah varian yang berhubungan dengan harga. Maka yang kita perlu ketahui ada di sini. Perbandingkan antara harga aktual dengan harga standar, yang mana yang lebih besar. Jika harga aktual lebih besar daripada harga yang distandarkan, maka dia unfavorable. Jika yang standar ternyata masih lebih bagus daripada yang aktual dikeluarkan, maka dia favorable. Seperti itu. Selanjutnya, untuk pengerjaan varian harga penggunaan bahan baku yang produk kedua, ketiga, dan keempat, terakhir, kita bisa menghitung semuanya, dijumlahkan saja. Sehingga pada total harga penggunaan bahan baku ini sebenarnya adalah penjumlahan dari ini ditambah nanti ini ditambah yang board, sama dengan, karena saya masih mengisi satu produk saja, maka nilainya sama dengan produk yang pertama. Yang kedua juga sama, ditambahkan sama dengan, ini masih sama juga. Nanti jika ini jumlahnya juga pasti akan sama, jadi kamu boleh menggunakan salah satunya, kamu sama dengan ke atas, sama saja, tuliskan secara manual pun tidak ada masalah. Lalu ini juga nasibnya sama, kita akan menggunakan masih angka yang sama, karena memang tidak ada bedanya, ini masih rumus besar. Saya copy saja, Nah, ini tinggal mengalihkan saja selanjutnya. Ini dikalikan jumlah totalnya. Nanti otomatis ini akan berubah jika kita sudah melengkapi perhitungan produk kedua sampai produk keempat. Nah, kemudian silahkan disimpulkan di sini apa. Jangan lupa yang lain juga disimpulkan. Jangan lupa produk 2, 3, 4, kesimpulannya favorable atau unfavorable, silahkan dilengkapi. Baik, jika sudah selesai dengan varian harga penggunaan bahan baku, di bawahnya nanti kita akan membuat varian kuantitas bahan baku. Caranya mirip sekali dengan yang barusan, dengan yang total harga penggunaan bahan baku. Kemudian yang terakhir adalah varian persediaan bahan baku yang juga mirip dengan yang paling atas. Silahkan dikerjakan dulu untuk yang kedua. Cara yang untuk yang varian kuantitas bahan baku ini nanti bisa dicari tahu sumbernya dari mana. Mari kita coba. Namun sebelumnya silahkan menyelesaikan yang ini dulu. Ini pasti akan sebentar saja. Oke, terima kasih untuk video part pertama dari varian biaya standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.